Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perawat keluarga melakukan konseling tentang bagaimana teknik merawat payudara dengan benar kepada seorang ibu hamil trimester ketiga. Di akhir sesi penyuluhan, perawat keluarga meminta ibu untuk mengutarakan kembali teknik-teknik merawat payudara yang telah dipelajari dalam konseling tersebut. Apakah jenis evaluasi yang dilakukan perawat keluarga dalam kasus di atas? A. Kognitif, B. Afektif, C. Fisikomotor, D. Formatif, dan opsi E. Sumatif. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi D. Evaluasi formatif. Kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Di soal disebutkan konseling tentang bagaimana teknik merawat payudara pada seorang ibu hamil. Dan di sini di akhir sesi tadi perawat meminta ibu untuk mengutarakan kembali ya teknik-teknik merawat payudara yang telah dipelajari dalam konseling tersebut. Sehingga ini termasuk dalam evaluasi formatif atau evaluasi proses. Karena apa? Evaluasi proses ini evaluasi yang dilakukan setiap selesai tindakan atau setelah selesai melakukan konseling dilakukan secara terus-menerus sampai tujuan dari asuhan yang telah dilakukan perawat tersebut tercapai. Jadi misalnya di sini kan dilakukan konseling, kemudian perawat bertanya kembali. Nah, jika dilanjutkan nanti misalnya tentang senam ibu hamil, perawat bertanya kembali. Nah, itu juga termasuk mengenai evaluasi formatif. Kalau evaluasi sumatif atau evaluasi hasil, ini evaluasi yang dilakukan setelah akhir tindakan dari sikap perawatan yang berorientasi pada masalah keperawatan merupakan penjelasan terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan dari si konseling tadi setelah dilakukan beberapa sesi konseling. Jadi akhir dari seluruh proses dari sikap perawatannya ya teman-teman. Misalnya seorang perawat melakukan konseling 6 kali. Jadi hasil yang dapat disimpulkan itu merupakan evaluasi hasil atau sumatif. Nah, untuk afektif itu adalah evaluasi sikapnya, sedangkan psikomotor evaluasi tindakan dari si ibu hamilnya tadi. Misalnya disuruh mempraktekkan bagaimana cara merawat payudara tadi, coba dipraktekkan. Yang di sini kan dia disuruh untuk menjelaskan kembali. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi D, evaluasi proses atau formatif. Kita masuk ke soal yang kedua. Orang tua Nyonya M seorang ibu rumah tangga yang mempunyai seorang anak yang susah untuk makan dan mengatakan pada perawat komunitas tentang apa saja yang dilakukan bila anaknya tidak mau makan. Ibu mengatakan hanya dibelikan makanan atau jajanan di warung. Atas nama E, 4 tahun tampak kurus, rambut merah, dan sering rewel dan tampak juga sering mengalami batuk pilek dan biasanya hanya diberikan obat di warung saja untuk penanganannya. Pengkajian yang dapat dinilai dalam kebiasaan pola makan dalam kehidupan sehari-hari Nyonya M yaitu opsi A, kesadaran mengenai fungsi waktu makan bagi keluarga dan sikap keluarga terhadap makanan dan waktu makan. Opsi B, apa kegiatan keluarga sehari-hari? Opsi C, adakah kegiatan pola makan yang dilakukan keluarga secara teratur? Opsi D, bagaimana frekuensi kebutuhan nutrisi dalam keluarga atas nama E? E, bagaimana pola masak keluarga sehari-hari? Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, kesadaran mengenai fungsi waktu makan bagi keluarga dan sikap keluarga terhadap makanan dan waktu makan. Nah, penjelasannya teman-teman, kenapa seperti itu? Kita lihat di soal, di sini perawat komunitas melihat apakah bagaimana pola makan kehidupan sehari-hari Nyonya M. Di sini dia hanya memberikan makanan atau jajanan di warung kepada anaknya jika tidak mau makan. Sedangkan anaknya ini sudah terlihat kurus, rambut merah dan sering rewel, dan tampak mengalami batuk pilek. Karena tadi ya teman-teman sudah tidak teratur makan, maka mengalami penurunan nutrisi, imunitas juga akan menurun. Kemudian hanya diberikan obat di warung saja, jadi terlihat fungsi waktu makan dalam keluarga tersebut tidak baik ya teman-teman. Nah, sikap keluarga juga tidak baik terhadap makanan dan waktu makan.
karena makanannya tadi makanan yang tidak baik atau tidak bergizi, kemudian waktu makannya tidak ditentukan. Karena di sini jika anaknya tidak mau makan, ibu hanya membelikan makanan atau jajan di warung dan tidak memberikan yang namanya suatu solusi untuk anaknya bisa dapat makan dengan makanan-makanan variatif yang sehat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A, kesadaran mengenai fungsi waktu makan bagi keluarga dan sikap keluarga terhadap makanan. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Keluarga Tuan J merupakan keluarga yang lokasi rumahnya cukup jauh dengan pusat pelayanan kesehatan, sehingga tidak mampu menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Jarak pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh faktor demografi dan ekonomi sehingga mempengaruhi kepatuhan dengan pengobatan TBC. Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan terhadap individu keluarga Tuan J melalui kegiatan. Opsi A, upaya pemberian vitamin A atau yodium. B, perawatan anggota keluarga yang sakit di rumah. C, upaya pemulihan terhadap pasien yang dirawat di rumah atau kelompok yang menderita penyakit tertentu seperti TBC. D, mengatasi masalah kesehatan dengan tidak tertangani keluarga yang rawan terhadap penyakit. Dan E, menyarankan keluarga Tuan J untuk pindah lokasi dengan rumah yang dekat dengan fasilitas kesehatan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, upaya pemberian vitamin A atau yodium. Kita tentunya sudah tahu ya teman-teman, sebelumnya saya juga sudah membahas di pembahasan FR mengenai soal komunitas, bahwa upaya preventif tadi adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan masalah kesehatan melalui pemberian vitamin seperti vitamin A ataupun yodium. Sedangkan untuk opsi B ini merupakan upaya kuratif, di mana di sini perawatan anggota keluarga yang sakit di dalam rumah. Untuk opsi C merupakan upaya rehabilitatif, di mana ini merupakan upaya pemulihan terhadap pasien yang dirawat di rumah atau kelompok-kelompok yang menderita penyakit tertentu seperti TBC. Sedangkan untuk opsi D juga merupakan upaya untuk mengatasi masalah kesehatan yang tidak tertangani dalam keluarga. Ini merupakan upaya kuratif. Dan untuk opsi E menyarankan keluarga Tuan J untuk pindah lokasi dengan rumah yang dekat dengan fasilitas kesehatan. Itu salah ya teman-teman, tidak ada upaya-upaya seperti itu. Karena kita harus berupaya untuk mencegah masalah kesehatan tanpa merugikan dari pihak si keluarga tadi. Sehingga opsi yang paling tepat adalah upaya preventif, upaya pemberian vitamin A dan yodium kepada keluarga Tuan J. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang keempat. Tuan S menderita hepatitis A dari hasil anamnesa keluarga didapatkan bahwa dirinya adalah seorang tukang ojek yang setiap hari makan di warung pinggir jalan. Pasien juga membenarkan bahwa badannya terasa lemas dan merasakan sakit setelah makan di warung. 1 minggu terakhir, Tuan S sering merasakan keluhan nyeri seperti abdomen dan tampak kekuningan pada bola mata. Melihat kasus ini, Tuan S menderita hepatitis. Tanggung jawab utama perawat komunitas dalam pengendalian penyakit menular di masyarakat adalah opsi A, merawat pasien yang menderita penyakit menular. B, memberi penyuluhan tentang cara penularan penyakit tersebut. Opsi C, aktivitas dalam case finding dan kegiatan surveillance. Kemudian opsi D, mengajarkan higien kepada keluarga dan komunitas. Dan opsi E, memberikan pendidikan kesehatan mengenai pola makan yang sehat. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C, aktivitas dalam case finding dan kegiatan surveillance. Karena apa teman-teman? Nah, dalam perawatan komunitas itu kita harus melakukan yang namanya pengendalian penyakit menular dengan menemukan kasus. Jadi kita harus temukan case finding terlebih dahulu, kemudian melakukan kegiatan surveillance untuk mengetahui berapakah total si penderita penyakit menular dalam suatu komunitas. Agar apa? Ketika nanti kita sudah menemukan kasus dan menemukan jumlahnya, maka kita akan dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penularan di daerah atau komunitas tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat yang dilakukan oleh perawat komunitas adalah dengan aktivitas penemuan kasus atau case finding dan melakukan kegiatan surveillance. Untuk opsi A ini bukan ya teman-teman, ini nanti selanjutnya. Kemudian opsi B ini juga merupakan bagian dari kegiatan ini setelah kita melakukan yang namanya case finding dan kegiatan surveillance.
kemudian opsi D juga bukan, dan opsi E juga bukan. Seperti itu ya teman-teman, ingat selalu untuk penemuan kasus dan melakukan kegiatan surveillance. Kita masuk ke soal yang kelima. Sebuah desa terdapat pengelolaan sampah yang kurang baik. Dari data hasil pengkajian komunitas diperoleh angka pembuangan sampah dibakar 71%, dan di sembarangan tempat sebanyak 18%, dan ditimbun tanpa membedakan organik dan non-organik sebanyak 10%. Dari kasus di atas, manakah dampak negatif dari pembuangan sampah dengan cara dibakar? Opsi A, timbulnya penyakit diare, B, timbulnya penyakit degeneratif, C, timbulnya penyakit ispa, D, timbulnya penyakit gastritis, dan opsi E, timbulnya penyakit hipertensi. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C, timbulnya penyakit ispa. Tepat sekali ya teman-teman, karena apa? Di sini terlihat pengelolaan sampah yang kurang baik. Bahkan pembuangan sampah dibakar itu 71% sangat tinggi. Karena nanti setelah pembakaran, maka akan terjadi yang namanya infeksi saluran pernapasan atas. Maka banyak orang yang akan mengalami batuk, flu, dan pilek. Untuk penyakit diare ini penularannya melalui air. Penyakit degeneratif ini bukan, karena ini merupakan penyakit yang dialami oleh lansia. Penyakit gastritis juga bukan, dan juga penyakit hipertensi ini merupakan jenis dari penyakit tidak menular. Seperti itu ya teman-teman untuk soal yang kelima. Sekarang kita masuk ke soal yang keenam. Di sebuah kecamatan lahan praktek komunitas diperoleh data jarak pembuangan sampah dengan rumah 40%, tempat pembuangan sampah terbuka 50%, sistem pembuangan air limbah 10%, dan kasus penyakit yang sering diderita batuk dan pilek. Masalah kesehatan apakah yang prioritas muncul pada data di atas? Opsi A, risiko munculnya penyakit menular. Opsi B, risiko penyakit degeneratif. C, risiko angka kesakitan bayi. D, risiko terjadinya diare. Dan opsi E, risiko gangguan nutrisi. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, risiko munculnya penyakit menular. Tentu saja ya teman-teman, masalah kesehatan yang prioritas muncul pada kasus di atas ya. Jadi di sini terlihat bahwa data jarak pembuangan sampah dengan rumah 40%, pembuangan sampah yang terbuka 50%, dan sistem pembuangan air limbah 10%. Nah, jika teman-teman mengira bahwa opsinya adalah diare, yang paling prioritas itu adalah penyakit menular, karena di dalam penyakit menular ya sudah tercakup di dalam itu semua ya teman-teman, seperti ispa, kemudian munculnya diare yang dapat muncul di suatu komunitas jika yang namanya pembuangan sampah dan juga sanitasi airnya yang kotor dan buruk. Karena itu, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah risiko munculnya penyakit menular. Hal itu adalah yang menjadi penyebab atau masalah kesehatan prioritas pada desa ini. Seperti itu ya teman-teman. Untuk risiko angka kesakitan bayi ini tidak ya teman-teman, karena pada data juga tidak ada disebutkan bagaimana angka kesakitan bayi. Jadi kita lihat kembali telaah soalnya, mana sih opsi-opsi atau kata-kata kunci dalam soal. Seperti ini kan tempat pembuangan sampahnya 50% dan jarak pembuangan sampahnya juga 40%. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan soal pada video kita kali ini. Jangan lupa untuk bahas videonya dari awal sampai akhir karena akan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini dan update info terbaru mengenai seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Semoga teman-teman semua lulus seleksi ASN tahun 2023. Terima kasih telah menonton.